Kali ini adalah kasus pada kondisi seorang ibu yang mengalami nyeri haid berkepanjangan. Sementara ini sudah terjadi bertahun-tahun lamanya sejak dia menjadi aseptor KB spiral atau KB IUD. Telah dilakukan berbagai pemeriksaan penunjang, juga diperkirakan mungkin karena gangguan dari hormonal atau ada sesuatu yang lain, tapi tidak juga diketemukan penyebab kenapa sampai si ibu ini selalu mengalami nyeri pada daerah perut bagian bawahnya. Nah, kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata IUD ini sudah bergeser hingga mendekati mulut rahim, bahkan terlihat sangat berdekatan dan hampir keluar. Jadi ini adalah sebuah IUD yang sudah mengalami dislokasi atau translokasi. Seharusnya dia berada pada rongga rahim bagian tengah ini, jadi memenuhi seluruh rongga rahim di bagian korpusnya, tengahnya ini. Tapi begitu kita lihat, ternyata IUD-nya sudah bergeser menuju keluar. Tapi seharusnya kondisi IUD bergerak keluar ini tidak menimbulkan rasa nyeri apapun, sehingga masih menjadi tanda tanya kenapa IUD ini menyebabkan rasa nyeri. Kalau hanya sekedar bergeser tentunya tidak membuat masalah. Hanya IUD ini sudah tidak ada fungsinya lagi sebagai kontrasepsi, karena sudah tidak pada posisi yang benar. Jadi kontrasepsi IUD ini bukan suatu kontrasepsi hormonal, tetapi kontrasepsi mekanik, di mana fungsinya adalah menghalangi terjadinya pembuahan dan pertemuan antara sperma dan sel telur. Jadi kalau IUD-nya sudah bergeser posisinya, seharusnya fungsinya sudah tidak ada lagi. Kemudian kita amati secara 3 dimensi, baru kita lihat posisinya dengan jelas. Ternyata posisinya sudah terbalik. Jadi ini posisi rahim bagian atas, ini bagian mulut rahim. Bagaimana mungkin posisinya kepalanya IUD sudah berputar 180 derajat dan sisi lengan IUD ini bagian yang sebenarnya tidak tajam, tapi dia masuk ke dalam dinding rahim. Dinding rahim ini adalah otot rahim. Tentunya bisa dibayangkan betapa nyerinya kalau sebuah benda asing tertanam dalam tubuh kita, jadi masuk ke dalam. Jadi dari riwayatnya ternyata si ibu ini begitu lahir langsung dipasang kontrasepsi spiral pada saat melahirkan. Tentunya yang jadi masalah adalah rahim dipasang spiral dalam kondisi yang masih besar, belum memenuhi masa nifas selesai, langsung dimasukkan begitu saja. Begitu rahimnya mengecil, lihat spiralnya jadi terbalik seperti ini, dan kemudian mengalami dislokasi dan translokasi masuk ke dalam dinding rahim dan berputar. Jadi seharusnya kita bisa melihat bagian dari mulut rahim itu tidak boleh ada spiral di bagian bawah ya. Nah, ini kita bisa melihat lapis demi lapis dari rahim kita geser seolah kita melakukan MRI. Nah, ini adalah bayangan spiralnya. Jadi spiralnya sudah mengalami translokasi atau dislokasi.
Nah, ini kemudian kita amati, terlihat posisi spiral yang sudah terbalik, kepala spiral malah memutar 180 derajat, dan bagian ujungnya ini masuk ke dalam dinding rahim, jadi masuk melukai, menciderai dinding rahim, jadi pasti nyeri. Jadi itulah penyebab mengapa si ibu sudah bertahun-tahun mengalami nyeri pada bagian panggul bawahnya. Ternyata spiralnya masuk menusuk dinding rahimnya. Sini kita lihat bagian telur, indung telur semuanya terlihat dalam batas yang normal. Jadi tidak kita temukan kista ataupun apapun, ternyata spiralnya sudah melorot dan tidak bisa keluar karena berbalik arah dan masuk ke dinding rahim, tertanam ke dalam.